Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelina Fihan Desa Fitri, nomor induk mahasiswa 204220008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Terdapat 5 teori belajar yang akan saya paparkan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Behaviorisme di sini biasa disebut dengan perilaku atau tingkah laku. Teori belajar ini merupakan teori yang sangat terkenal. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan yang ada dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Teori belajar behaviorisme ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajarinya. Misalnya, guru mengucapkan selamat kepada siswa yang telah meraih prestasi di bidang akademiknya. Terdapat 4 tokoh yang menggagas teori ini, yaitu Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Jadi, teori belajar behaviorisme ini sangat menekankan pada hasil. Nah, hasilnya itu adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan fungsi kognitif peserta didik agar dapat belajar dengan maksimal. Contohnya, dengan melalui pertanyaan yang ditujukan untuk peserta didik, supaya apa? Supaya peserta didik mampu mengkonstruk sistem kognisinya. Jadi, teori ini sangat menekankan pada prosesnya, sifatnya itu detail dan ada tahap-tahapannya, step by step. Terdapat 3 tokoh yang menggagas teori ini, yaitu Jean Piaget, John Dewey, dan Ludwig Foucault. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori humanistik ini dimaknai sebagai memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Nah, hal yang paling penting dari teori ini adalah kesadaran, yaitu melakukan tindakan atas dasar kesadaran. Misalnya, wanita muslimah yang sadar harus akan memakai jilbab. Teori ini lebih mementingkan isi yang dipelajarinya daripada proses belajarnya. Terdapat 3 penggagas teori ini, yaitu Carl Rogers, Abraham Maslow, dan Habermas. Yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajarinya. Contohnya, prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kelas menggunakan teori konstruktivisme itu terdapat 4. Yang pertama dengan memancing keingintahuan, lalu yang kedua adalah melakukan penyelidikan, selanjutnya adalah memaparkan konsep, dan yang keempat adalah mengondisikan kelas. Di mana teori ini digagas oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Yang terakhir adalah teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif. Teori ini menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Dalam teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Misalnya, menggunakan monitor langsung atau video call dengan aplikasi Skype, webcam, Zoom, Kuiper video, dan lain sebagainya. Penggagas teori sibernetik ini yaitu Landa, Pass, dan Scott. Nah, itulah kelima teori belajar yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.